Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Indriani. Saya dari kelas 12 RP4. Di sini saya akan mengajarkan penugasan matematika tentang transformasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, transformasi diartikan sebagai perubahan rupa, berupa bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Transformasi dalam matematika biasanya disebut transformasi geometri. Transformasi geometri ini merupakan salah satu cabang geometri yang membahas perubahan letak atau bentuk suatu objek geometri akibat pergeseran, pencerminan, perputaran, perubahan skala, atau peregangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis transformasi. Jenis-jenis transformasi dalam matematika dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pencerminan, pergeseran, perputaran, dan yang terakhir adalah dilatasi. Nah, untuk ditransformasi ada apa aja sih? Yang pertama, ada pencerminan yang disebut refleksi. Ketika kita memperhatikan bayangan kita saat bercermin, kita mendekati cermin, maka bayangan kita juga tampak mendekati cermin. Begitu pula ketika kita menjauh dari cermin, maka bayangan kita juga menjauh dari cermin. Pencerminan adalah transformasi atau perpindahan suatu titik dari bangun datar menggunakan sifat benda dan bayangannya di sebuah cermin. Sifat pencerminan antara lain, bayangan suatu benda yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan aslinya. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. 2. Pergeseran atau yang sering disebut translasi. Ketika kita menggeser kursi dari suatu tempat ke tempat lainnya, maka posisi meja akan berubah dari posisi awal menuju posisi akhir. Itu yang disebut dengan pergeseran atau yang disebut translasi. 3. Perputaran atau disebut rotasi. Coba kita perhatikan arah putaran roda sepeda yang kita naiki. Saat sepeda maju, maka putaran roda akan searah jarum jam, dan ketika sepeda mundur, maka arah putaran roda berlawanan dengan jarum jam. Rotasi merupakan salah satu transformasi yang memutar setiap titik sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tepat. Titik tetap tersebut merupakan pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut sudut rotasi. Yang terakhir, 4. Dilatasi. Saat melengkapi berkas pendaftaran sekolah, biasanya kita diminta untuk mengumpulkan foto dalam berbagai ukuran, misalnya ukuran 2 cm dikali 3 cm dan ukuran 4 cm dan 6 cm. Foto tersebut berasal dari suatu file yang sama yang dapat dicetak dalam berbagai ukuran yang lebih besar dan lebih kecil. Kegiatan tersebut merupakan salah satu contoh dari dilatasi. Dilatasi adalah satu jenis transformasi yang memiliki ukuran bayangan yang berada dari gambar aslinya. Dilatasi memerlukan pusat dilatasi dan faktor skala dalam transformasinya. Nah, di sini saya memiliki beberapa contoh soal tentang pencerminan atau yang sering disebut dengan refleksi. Contohnya adalah, tentukan bayangan titik B, yaitu min 4,2, jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Jawabannya adalah, rumus refleksi terhadap sumbu Y adalah min X, Y. Jadi, pencerminan min 4,2 sama dengan 4,2. Kenapa? Karena jika min bertemu min, maka akan menjadi plus. Jadi, min 4 terhadap sumbu Y menjadi 4 dan Y akan tetap menjadi 2. Jadi hasil dari min 4,2 setelah direfleksikan menjadi 4,2. Nah, ini adalah contoh soal yang kedua, yaitu soal pergeseran atau yang sering disebut dengan translasi. Contohnya adalah, tentukan bayangan titik berikut oleh translasi 2,3 dengan 3,4. Jawabannya adalah X aksen, Y aksen sama dengan 3 ditambah 2. Kenapa? Karena X aksennya jadi 3 dan Y aksen menjadi 2. Hasilnya adalah 5.
Lalu, jika digeserkan dengan 3,4, maka hasilnya adalah 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi, hasilnya adalah 5,7. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan video ini. Semoga materi yang diberikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.